X38 penolakan Louis. Hembusan napasnya terdengar berat, saat dirinya sudah berada dengan jarak yang begitu dekat, dengan pria yang diam-diam sudah mencuri hatinya. Tuan Louis, panggilnya, pelan. Tubuh yang semula membelakangi, perlahan berbalik menatap Rose. Nona Rose, kau sudah datang. Maaf, buatmu menunggu. Dengan nada pelan, saat menjawab ucapan lelaki tampan itu. Kegugupan semakin melanda diri, saat dirinya sudah berada dengan jarak, dan saling bertatap muka dengan Louis. Apa yang ingin kau bicarakan denganku Nona Rose? Sebuah pertanyaan yang keluar dari bibir Louis, karena dirinya sangat penasaran apa yang akan dibicarakan, sahabat baik dari Alana itu. Raut wajahnya seketika pucat pasih, saat Louis menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya di dalamnya, akibat rasa penasaran. Akibat kegugupan yang masih melanda diri, dan perasaan takut jika cintanya ditolak. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Dan apa yang kau sembunyikan di belakangmu. Dengan tatapan mata, berusaha menelusuri belakang tubuh Rose. Dengan berani gadis berlesung pipi itu, mendongakkan kepala menatap pria di depannya, yang tengah menantikan jawaban darinya. Dengan mengambil napas dalam sejenak. Aku menyukaimu Tuan Louis, dengan langsung memberikan setangkai bunga mawar itu, pada pria di depannya. Raut wajah kaget, terlihat jelas di wajah tampan sang pengusaha. Menautkan kedua alisnya, berusaha menelusuri kata suka dari ucapan gadis di depannya. Menyukaiku, maksudmu. Saat Louis belum memahami apa yang dia maksud, Rose berusaha memberanikan diri mengutarakan perasaannya agar membuat Louis lebih dapat mengerti, kalau dia telah jatuh hati padanya. Aku mencintaimu Tuan Louis. Aku tahu, tidak pantas aku mengatakan ini padamu, apalagi aku seorang wanita. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri, kalau selama ini diam-diam aku begitu mengagumimu, saat kau masih menjalin hubungan dengan Alana. Kukira awalnya hanya perasaan kagum semata. Tapi setelah aku menelusuri hatiku ini, aku sadar, kalau aku telah jatuh cinta padamu. Dan kalau kau menerima cintaku, aku minta kau menerima bunga mawar ini, dengan tangan, masih menyodorkan bunga mawar merah itu. Tatapannya begitu dalam menatap gadis di depannya, yang masih setia menunggu jawaban darinya, dengan jemari menggenggam setangkai bunga mawar. Apa kau sadar, dengan apa yang kau katakan padaku sekarang Nona Rose? Tatapan Rose seketika intens, dan berusaha menelusuri apa maksud dari perkataan Louis barusan. Aku sangat sadar dengan apa yang aku katakan, saat ini Tuan Louis. Jawabnya, pelan. Tawa kecil membingkai di wajah tampan itu, saat mendengar apa yang dikatakan Rose padanya, kalau dia telah jatuh hati pada dirinya, saat masih menjalin hubungan dengan Alana. Nona Rose, kau tahu, kau membuatku kaget. Dan aku sangat mengancungi jempol buat keberanianmu, yang sudah mengutarakan perasaanmu padaku. Dan, dengan meraih bunga dari tangan gadis itu, hingga membuat Rose seketika tersenyum bahagia, karena mengira Louis menerima cintanya. Dan alangkah terkejutnya gadis manis itu, saat pengusaha tampan itu menjatuhkan bunga mawar pemberian darinya. Tapi sayang, aku tidak menyukaimu sama sekali Nona Rose. Dengan senyuman mencemooh, menatap gadis di depannya. Apakah kau mengira, karena aku baru saja mengakhiri hubunganku dengan Alana, jadi kau bisa dengan mudahnya masuk dalam kehidupanku? Kau sangat salah Nona Rose, aku sama sekali tidak menyukaimu. Jadi kau jangan pernah berharap lebih dariku. Rose hanya bisa menunduk, dan tersenyum getir saat mendengar apa yang dikatakan lelaki di depannya. Apalagi, Louis menolak bunga pemberian darinya dengan cara menjatuhkannya. Maafkan aku Tuan Louis, maafkan aku karena sudah lancang mengutarakan perasaanku padamu. Sebenarnya aku harus menyadari posisiku.
Dan sekali lagi, maafkan aku. Membingaki senyuman kecil di wajah tampannya, saat mendengar apa yang dikatakan Rose padanya. Hingga suara telepone pada ponsel miliknya, mengalihkan tatapan kedua mata pada saku celananya. Meraih, dan melihat nama Delina di sana. Seorang wanita yang merupakan kenalan lamanya, dan mereka bertemu kembali secara kebetulan beberapa waktu lalu. Percakapan. Halo Delina. Halo Louis, di mana kau? Tadi kau mengatakan kalau kita akan bertemu di restoran. Dan sekarang aku sudah berada di sini, tapi kau belum datang juga. Dengan nada yang terdengar kesal, di seberang sana. Maafkan aku ada urusan sebentar, dan aku akan ke sana sekarang. Baiklah Louis, sampai nanti. Dengan langsung memutuskan, sambungan teleponnya. Tatapan lelaki tampan itu, teralihkan menatap gadis di depannya yang masih menundukkan kepala. Aku rasa, aku tidak perlu berbicara dua kali lagi. Dan kurasa semuanya sudah jelas. Aku sama sekali tidak menyukaimu, dan aku harap kau mengerti. Dan maaf aku harus segera pergi, sebab temanku menunggu. Pamit Louis dengan melangkah pergi, dan saat kedua kaki itu meninggalkan taman, langkah kaki pria itu secara tak sengaja menginjak bunga mawar yang tergelak di atas rerumputan hijau itu. Dengan perlahan Rose menunduk, dan meraih bunga yang sudah terlihat tidak sesegar seperti tadi. Tersenyum getir, dan tak bisa dibayangkan bagaimana suasana hati gadis berambut pirang itu. Tatapannya terlempar pada Louis, yang sudah berlalu pergi dengan bola mata sudah berkaca-kaca, dan perasaan berkecamuk dalam dirinya saat ini. Apakah karena aku tidak sekaya Alana, jadi kau tidak menerimaku Tuan Louis? Ataukah karena diriku yang hanya seorang karyawan biasa, jadi kau malu memiliki kekasih seperti diriku, atau karena wanita tadi? Bergumam sendiri, di balik kesedihan yang tengah membelenggu diri saat ini. Rose melangkah menghampiri sebuah kursi, yang tidak jauh dari posisi dia berpijak. Menduduki kursi panjang itu, dengan tatapan mata menatap hamparan danau yang berada di depannya, di mana angsa-angsa putih berenang bebas ke sana kemari menunjukkan pesona mereka. Sebenarnya aku harus berpikir dua kali, sebelum mengutarakan perasaanku padanya. Agar aku tidak sesakit ini nantinya, saat dia menolakku. Gumamnya, dengan raut wajah yang terlihat sendu. Asteris 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 asteris. Senyum terus mengembang di wajah Louis, saat kedua kakinya membawanya menuju dalam restoran. Saat berada di dalam, lelaki tampan itu mengedarkan pandangannya ke segala arah, dan mendapati Delina, seorang gadis cantika yang berprofesi sebagai psikolog, tengah melambai-lambaikan tangannya di udara. Senyum mengembang di wajah tampan itu, dengan mengambil langkah panjang, Louis menghampiri Delina yang duduk di meja nomor 8. Maaf, buatmu menunggu, tersenyum, seraya menarik sebuah kursi dan mendudukinya. Mimik cemberut, dan berpura-pura kesal, itulah yang terlihat dari raut wajah Delina saat mendengar apa yang dikatakan pengusaha tampan itu. Kau membuatku marah Louis. Kau tahu, padahal sebelumnya kaulah yang membuat janji ini terlebih dahulu. Dan ini malah kau melupakannya. Untung saja aku menelponmu, kalau tidak pasti kau akan lupa kalau kau membuat janji bertemu denganku. Sekali lagi, maafkan aku. Ucapnya, tersenyum. Louis dan Delina menghabiskan makan siang mereka, di salah satu restoran yang menyediakan makanan khusus Perancis, yang terletak di tengah kawasan kota London. Katakan, kapan kau akan kembali ke Amerika Louis? Bukankah kau sudah sangat lama berada di London? Sebuah pertanyaan yang terlontar dari bibir Delina, seraya meneguk segelas citron prese di tengah panasnya cuaca kota itu. Entahlah, kita lihat saja nanti. Sebab aku masih sangat betah, berada di kota ini, memberi alasan, dengan senyuman kecil di wajahnya. Delina menatap dengan intens pria di depannya.
Seketika senyuman mengembang di wajah cantik Delina, saat dirinya menelusuri dengan seksama garis wajah tampan itu. Apa karena dia, jadi membuatmu belum punya keinginan untuk meninggalkan kota ini, sekedar berbasa-basi, dan mengandung makna yang begitu mendalam. Menautkan kedua alisnya, saat mendengar apa yang dikatakan Delina padanya. Apa maksudmu? Apakah ada seorang wanita yang begitu kau cintai, hingga membuatmu betah berada di kota ini? Keningnya berkerut, saat mendengar ucapan teman baiknya itu yang hampir sama, dengan situasi yang benar adanya. Dari mana kau tahu? Tatapan intens, menatap wanita bekulit eksotis itu. Tawa kecil membingkai di wajah cantik itu, saat mendengar apa yang dikatakan pria berambut coklat itu. Ayolah Louis, apakah kau lupa kalau aku ini seorang psikolog? Seulas senyuman membingkai di wajahnya, saat mendengar apa yang dikatakan Delina padanya. Hingga membuat merutuki kebodohannya sendiri, saat baru menyadari profesi teman wanitanya itu. Kenapa aku bisa melupakan itu? Mereka kembali melanjutkan makan siangnya, dan sesekali Louis dibuat tertawa oleh gadis manis itu, saat Delina memberikan guyonan di sela aktivitas makan siang mereka. Kedua bola mata itu menatap dengan intens, setiap kali sebuah kalimat terlontar dari bibi Delina. Tak disangka ada rasa simpati dalam Louis, pada teman baiknya itu. Mau sampai kapan kau menatapku terus, seperti itu Louis? Nanti bisa-bisa makanmu, tidak akan habis karena kau hanya menghabiskan waktumu, hanya untuk melihatku. Raut wajah gugup, dan sedikit merona membingkai di wajahnya, saat mendengar apa yang dikatakan Delina, sebab dirinya seperti maling yang tengah tertangkap tangan. Karena kau terlalu banyak bicara, jadi membuatku tidak bisa makan Delina. Jadi kau harus menyalahkan dirimu sendiri. Louis beralasan, untuk menjawab apa yang dikatakan teman wanitanya itu. Menikmati makan siang mereka, disuguhi dengan candaan dan tawa dari keduanya. Tiba-tiba saja terdengar suara telepone pada ponsel Louis, mengalihkan tatapan sang pengusaha. Meraih dari saku celananya, dan sedikit kaget saat melihat nama Dev pada layar ponselnya. Dev, gumamnya. Maaf, aku harus mengangkat telepone dari sahabatku. Pamitnya, dengan melangkah sedikit jauh. Percakapan. Halo Dev, ada apa? Kau di mana? Aku datang ke apartemenmu, tapi kau tidak ada. Aku sedang berada di luar Dev. Katakan apakah ada sesuatu yang penting, hingga kau datang mencariku. Sebentar malam aku akan mengadakan pesta kecil-kecilan di kediamanku. Jadi aku datang ke apartemenmu, khusus untuk mengundangmu. Dan jika kau masih menganggapku sebagai sahabatmu, aku minta kau datang nanti malam ke rumahku. Helaan napas terdengar berat, saat mendengar permintaan dari sahabat baiknya itu. Walaupun belum siap melihat kemesraan Alana dan Dev, tapi bagaimanapun dia harus berbesar hati, karena tidak mungkin dia akan terus menghindar. Baiklah, aku akan datang. Dan aku akan datang bersama teman baikku. Baiklah, kalau begitu aku menunggu. Louis kembali menyambangi Delena, yang sedang menikmati makan siangnya. Siapa yang menghubungimu? Dev, teman baikku. Dia mengundangku ke rumahnya sebentar malam, karena malam ini dia akan mengadakan pesta kecil-kecilan di rumahnya. Jadi malam ini kau akan datang ke pesta itu. Tentu saja, karena bagaimanapun dia adalah sahabatku. Dan aku akan mengajakmu. Bagaimana? Senyuman kecil membingkai di wajah Delena, seraya menganggukkan kepala. Baiklah, aku mau. Aku mau datang ke pesta teman baikmu itu. Setelah menghabiskan waktu makan siang mereka di restoran Perancis itu, Louis dan Delina memutuskan untuk pulang. Apakah kau yakin akan pulang dengan taksi saja Delina? Tanya Louis, saat gadis manis itu menolak ajakannya untuk diantar pulang. Iya, aku sangat yakin. Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu.
Sebentar malam, aku akan menjemputmu di apartemen. Oke, dengan senyuman, saat Louis mulai melajukan kendaraan roda 4 itu. Saat tengah menunggu taksi, tiba-tiba saja terdengar suara telepone di ponsel milik Delina. Meraih HP dalam tas yang menggelantung di pundaknya, dan seketika senyuman mengembang di wajah cantik PISIKOLOG itu, saat melihat nama Carlos pada layar ponselnya. Halo sayang, kenapa kau baru menghubungiku? Dengan suara yang terdengar manja. Maafkan aku Delina, aku sedang sibuk. Dan bagaimana? Apakah kau sudah bertemu dengan perancang yang akan merancang gaun pengantinmu untuk pernikahan kita sayang? Belum sayang, mungkin besok. Dan sayang malam ini, aku akan ke pesta bersama teman baikku Louis. Apakah boleh? Tentu saja boleh Delina, asalkan hatimu hanya untukku. Bukan pria manapun. Terima kasih sayang, dan aku sangat bersyukur memiliki tunangan yang pengertian seperti dirimu. Dan kau kapan akan datang ke Inggris? Aku ingin mengenalkan teman baikku Louis padamu. Sebentar lagi Delina, kalau urusan pekerjaanku sudah beres. Aku pasti akan datang menemuimu di London, dan berkenalan dengan teman baikmu itu. Baiklah sayang, kalau begitu aku tutup teleponnya. Dan cepat selesaikan urusan kerjaanmu, agar kau